Seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, kali ini aku akan menceritakan tentang masa laluku kepadamu. Bukan untuk membuatmu cemburu, apalagi untuk menyakitimu. Tidak sama sekali. Wulansari, aku lebih suka memanggil namamu secara utuh. Aku memang lebih suka segala hal yang utuh. Seperti halnya keutuhan hati kita. Hatimu dan hatiku. Dua orang yang berbeda, namun kita sepakat untuk bersama. Terlepas dari jarak yang memisahkan kita saat ini. Dan biarkan saja semuanya berjalan seperti air yang mengalir. Cepat atau lambat, kita akan sampai pada muara. Muara adalah perpisahan. Mungkin kita akan dipisahkan dari kesendirian, menjadi bersama dan bersatu. Tentu aku ingin kita bersama. Namun, berbicara tentang perbedaan, sama halnya mengulang masa laluku, bahwa tidak semua perbedaan itu bisa disatukan. Begini Wulansari, sewaktu SMA, aku pernah menjalani hubungan dengan seorang perempuan. Cantik, tentu. Namun, aku tidak ingin membandingkan kalian berdua. Aku paham, tidak ada perempuan yang ingin dibanding-bandingkan. Apalagi dengan masa lalu mantan kekasihnya. Tuhan memang sudah menciptakan setiap manusia itu unik. Tak ada di dunia ini manusia yang sama persis 100%. Bahkan untuk dua orang yang kembar sekalipun. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perihal cantik, dia dan kamu masing-masing memiliki aura cantik. Aku menyukai rambut matamu yang lebat. Sama seperti rambut mataku. Juga hidungmu yang mancung. Meski tak sama dengan hidungku yang lebih pesek. Perihal dia, Wulan, namanya Susanti. Aku memanggilnya Susan. Dulu aku sangat mencintainya. Untuk saat ini, kupastikan hanya kamu yang aku sayangi. Aku hanya ingin berbagi cerita kepadamu. Ya, kuharap kamu mengerti maksudku. Dengan Susan, aku menjalin hubungan 4,5 tahun lamanya. Ya, hubungan yang panjang memang. Dimulai sejak aku kelas 3 SMA dan Susan adik kelasku. Sampai kemudian kami kuliah di kampus yang sama. Meski sekarang dia masih kuliah dan aku sudah wisuda. Namun, jika kamu bertanya apa yang aku dapatkan setelah berjuang 4,5 tahun bersama Susan, aku dapatkan rasa sakit, Wulan. Hanya sakit hati yang kini membekas. Rasanya begitu perih. Apalagi sebelum aku menemukanmu. Percaya atau tidak, kamu adalah perempuan yang membuat aku merasa lebih baik. Kamu tahu, Wulan, perbedaan adalah hal yang harusnya menjadikan bumi ini menjadi indah. Begitulah yang aku dengar dari banyak motivator, yang aku baca dari buku-buku, dari kutipan film, dan dari guru-guru sekolahku. Katanya, dengan perbedaan, kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Kita bisa memecahkan masalah dari banyak sudut pandang. Namun ya, tidak, kata ayahku. Ayahku adalah orang yang berbeda dengan semua yang mengatakan itu. Kata ayahku, tidak semua perbedaan harus disatukan. Dan memang tidak semua yang berbeda harus bersatu. Aku adalah anak lelaki yang sangat menghormati ayahku. Meski dalam batinku, aku merasa sedih. Namun ya, sejak ibuku meninggal saat aku masih berusia 4 tahun, ayahlah yang memperjuangkan hidupku. Dia yang menjagaku. Bagaimana mungkin aku bisa membantah apa yang dia inginkan? Dan ayahku ingin memutuskan hubunganku dengan Susan. Jika kamu tanya bagaimana rasanya, coba kamu bayangkan kamu menjadi ikan. Lalu kamu dikail oleh nelayan. Dalam masih keadaan hidup, tubuhmu dirobekkan dengan pisau belati. Lalu saat darahmu masih mengalir, mereka menetesimu asam limau. Begitulah kira-kira. Dan itu dilakukan oleh ayahku sendiri. Aku tidak nafsu makan selama 2 minggu.
Pikiranku rasanya kosong. Dadaku terus saja menyempit. Jika bisa memilih, ingin rasanya saat itu aku mati saja. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa Susan. Aku tahu, Susan juga merasakan hal yang sama. Saat menonton televisi, mataku mengarah kepada televisi. Namun, tatapanku kosong. Dalam kepalaku, hanya ada Susan. Tidak ada lagi yang menarik di bumi ini. Hingga akhirnya ayahku duduk di sebelahku. Dia tak bicara apa-apa. Dia hanya memelukku. Kurasakan hangat air matanya menetesi pipiku. Malam itu ayahku menangis. Hal yang sangat jarang dilakukan seumur hidupku. Bahkan saat ibuku meninggal, ayah tetap berusaha tegar. Dalam suasana kami yang diam, ayah membisikkan sesuatu kepadaku. Begini kata ayahku. Ayah tahu, hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah kehilangan orang yang kita sayangi. Sama halnya seperti saat ibumu meninggalkan kita. Namun, itu beda dengan apa yang kamu alami saat ini. Kamu bisa jatuh cinta lagi kepada perempuan lain. Jangan kamu siksa ayah dengan sikapmu begini. Ibumu sudah meninggal. Itu terasa menyakitkan. Jika hanya karena ayah melarangmu meneruskan hubungan dengan perempuan yang berbeda keyakinan dengan kita, kamu menghukum diri begini, alangkah merasa bersalahnya ayah padamu. Aku tak menyanggah ayahku, namun dalam hati ingin rasanya aku menanyakan sesuatu kepadanya. Makanlah, lihatlah tubuhmu semakin kurus. Lanjutnya, sekarang ayahku telah mengelap air matanya. Dia kembali seperti ayah yang selalu aku kenal. Ayah yang kuat. Ayah yang seolah tak pernah merasa sedih. Ayah, ucapanku menahannya berdiri. Boleh aku bertanya sesuatu? Apa selama ini aku pernah melarangmu bertanya? Ia menatapku. Apa menurut ayah perbedaan itu harus dihargai? Ya, memang seharusnya begitu. Tetapi tidak bisa untuk hubunganmu dengan Susan. Dia seolah bisa membaca arah pikiranku. Aku terdiam sejenak. Sesuatu kembali menusuk dadaku. Ayahku seolah menjadi raja yang tega menghunus pedang tajam ke dada anaknya sendiri. Lalu membiarkan anaknya terkapar tanpa pernah mati. Lalu, kenapa Tuhan menciptakan perbedaan? Tanyaku lagi. Begini boy, dia menatapku tajam. Kali ini ayah terlihat lebih serius. Ada banyak hal di dunia ini yang memang harus bersatu. Dan ada hal-hal yang tidak akan mungkin untuk bersatu. Pelangi contohnya. Dia akan terlihat indah karena perpaduan warna yang berbeda. Coba kamu bayangkan jika pelangi hanya satu warna saja. Pasti akan membosankan. Perbedaan yang membuatnya indah. Begitulah hidup. Jika kita manusia memiliki wajah dan perangai yang sama satu sama lain, dunia ini tak akan pernah bergerak dan akan sangat monoton. Namun, ada beberapa hal yang diciptakan berbeda dan tidak akan bersatu sampai kapanpun. Siang dan malam misalnya. Siang dan malam memang harus berbeda dan memang harus terpisah. Mereka tidak bisa disatukan. Lalu, bagaimana hubunganku dengan Susan? Apakah kami salah? Potongku. Ayahku tersenyum. Meski dia termasuk lelaki yang serius, tetapi senyumannya selalu membuatku merasa bangga memiliki ayah sepertinya. Kalian ibarat air dan minyak. Perihal keyakinan tak bisa ditawar. Cobalah kamu aduk air dan minyak. Jika kamu paksakan mereka untuk bersatu, mungkin mereka akan bersatu, tetapi hanya sementara. Dan akhirnya akan terpisah lagi. Begitulah cintamu dengan Susan. Satu hal yang harus kamu pahami. Jangan korbankan rasa cinta Tuhan kepadamu dengan perasaanmu kepada Susan. Ayahku menepuk bahuku, lalu meninggalkan aku sendiri di depan televisi. Lama aku terdiam.
Namun setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga apa yang dikatakan ayahku. Aku dan Susan memang hanya ditakdirkan sekedar saling jatuh cinta. Namun kami tidak diinginkan untuk bersama selamanya. Dan sejak itu, aku sering menulis puisi dan lirik lagu, agar hatiku sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Hingga akhirnya, aku benar-benar bisa merelakan Susan. Meski untuk beberapa kali kami sering bertemu, namun aku meyakinkan kepada Susan, ada banyak cinta yang bisa kami dapatkan selain ngotot memperjuangkan perasaan kami yang dibawahi oleh keyakinan yang berbeda. Lambat laun akhirnya Susan juga mengerti bahwa cinta kami memang seharusnya kami lupakan. Hingga akhirnya dia menemukan lelaki lain. Lelaki yang akhirnya membawa dia jauh dariku. Aku sudah merelakan Susan sepenuhnya. Dan saat ini hanya kamu yang ada di hatiku, Wulan. Biarlah masa lalu mengikuti jalan kemana ia harus berlalu. Semua kepahitan yang pernah didatangkan masa lalu, ku jadikan penguat dan pedoman untuk hidup yang lebih menyenangkan. Begitulah Wulan. 4,5 tahun itu hanya menyisakan pahit. Sejak saat itu, aku meniatkan dalam hati, aku tidak akan pernah lagi menjalani hubungan berbeda keyakinan. Aku tidak akan mencoba-coba untuk menjalani hubungan berkasih. Karena apa yang awalnya kita coba-coba, ternyata sakitnya tak terhingga. Hubunganku dengan Susan sebenarnya adalah hubungan yang awalnya kami coba-coba. Waktu itu, aku dan Susan sepakat untuk menjalani hubungan beda keyakinan. Dalam pikiran, kami masih muda dan hanya mencoba-coba. Namun ya, ternyata cinta tak pernah main-main. Ia hujani kami dengan perasaan yang semakin hari semakin mendalam. Dan berakhir pada sebaik luka yang tajam. Denganmu saat ini, perasaanku bukan lagi perasaan anak SMA. Kita sudah cukup umur untuk memahami apa yang kita rasakan. Aku sudah tamat kuliah, dan kamu sudah menjadi mahasiswa semester akhir. Setidaknya ya, secara umur kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang main-main. Memilih menjalani hubungan dengan orang yang sama sekali belum pernah kutemui bukanlah mainan. Jika harus bermain, kenapa harus denganmu? Tak mungkin. Lagi pula, ada yang membuat kita merasa berbeda. Entahlah. Yang pasti, aku percaya cinta itu maha hebat. Ia bisa menjatuhkan hati siapapun yang ia mau. Pernah satu kali kamu bertanya kepadaku perihal keyakinan akan cinta yang kita pertaruhkan. Apa kamu percaya bisa jatuh cinta kepada orang yang belum pernah kamu temui? Sepertinya ya kamu meragukanku. Aku percaya cinta bisa jatuh kepada siapa saja, kapan saja. Bukankah cinta memiliki banyak dimensi untuk jatuh? Orang yang tidak mungkin jatuh cinta adalah dua orang yang tidak pernah saling kenal. Bukan orang yang tidak pernah saling bertemu. Kamu tersenyum. Aku senang jika kamu senang. Begitulah cinta bersarang di dadaku. Membuatmu tersenyum, mendengar suaramu bahagia, mengingatkan bahwa kita punya impian yang sama. Dan kelak, kita akan bertemu pada satu masa ketika Tuhan telah menyiapkan segalanya. Perihal masa laluku, aku pastikan dia tak akan lagi mengejar kita. Aku harap kamu juga menjaga hatiku di sana. Wulansari, aku tak ingin memintamu banyak hal. Aku hanya ingin kamu menjadikan dirimu perempuan yang pantas untuk aku perjuangkan dari jauh. Karena aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku akan memantaskan diri untuk menjemputmu kelak. Sakit hati di masa lalu selalu mengajarkan orang-orang untuk selalu menjadi lebih baik dalam menjalani ikatan hati lagi. Kurasa patah hatiku karena pernah mencintai Susan sudah cukup menjadikan aku lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku percaya kamu adalah orang yang dapat menyembuhkan luka-lukaku.